Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pagi hari ini ya. Untuk melanjutkan materi selanjutnya yaitu chapter 17. Jadi kita tinggal satu chapter lagi yaitu chapter 18, terus nanti selanjutnya kita akan ada responsi ya. Oke, responsi akan saya adakan minggu depan, itu hari Sabtu. Ya, hari Sabtu minggu depan jam 8.50. Ya, nanti ya Anda cukup mengerjakan aja ya. Intinya hanya mengerjakan final exam yang komprehensif yang dari chapter udah ya 10 sampai 18 ya yang akan kita gunakan untuk responsi. Anda kerjakan nanti mulai dari hari Sabtu jam 8.50 sampai hari Minggu 23.59 ya untuk responsinya. Nanti hari Sabtu kita hanya presensi saja ya, hanya presensi saja. Baik teman-teman, kita akan memulai. Hari ini kita akan membahas tentang ownership dan permission. Ownership dan permission ini kalau di Windows itu hak akses ya, dan kepemilikan file. Ya, permission itu hak akses, kemudian ownership itu kepemilikan file yang kemarin sebagian sudah kita sudah kita bahas ya sedikit di materi kemarin. Baik, kepemilikan file ini merupakan hal yang sangat kritikal ya, kritis atau yang vital di dalam sebuah sistem operasi ya. Jadi di mana setiap sistem operasi itu diatur agar file-file itu tidak sembarangan bisa diakses oleh orang lain. Nah, di dalam Linux ya, di dalam Linux itu untuk kepemilikan file itu disambungkan atau dikaitkan dengan user ya. Kalau di Linux itu dikaitkan dengan user. Kemarin kita sudah melihat ya bagaimana kita membuat user, kemudian melihat detail secara user secara detail ya. Di mana di dalam ownership ya, file ownership ya, kalau kita lihat di sini, coba kita masuk ke dokumen ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini ada kepemilikan. Jadi ini ada file, ya ini nama file. Ini pemilik ya, ini pemilik atau usernya. Kemudian di sini adalah grup dari user tersebut. Kemudian di sini ada hak akses atau permission tadi. Masing-masing file itu ada kepemilikannya, kecuali kalau nanti tidak istilahnya tidak diberikan atau dihilangkan kepemilikannya, maka bisa diakses oleh semua user. Nah saat ini kalau di sini ini menginformasikan bahwa di sini adalah file adjective.txt ini adalah miliknya user admin, sysadmin. Di mana user sysadmin ini dia masuk ke grupnya sysadmin. Ya. Nah, ini sama juga ya. Nah, di sini terkait permission, di sini kan ini adalah permissionnya tadi ya. Ini ada permission ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 9 istilahnya 9 digit ya, ada 9 digit di sini. Ini sudah saya jelaskan tadi, ini adalah permissionnya, ya, kemudian ini adalah usernya, user ownernya, ini adalah grupnya. Ya. Nah, kemarin kita sudah singgung sedikit ya untuk masalah grup ini. Nah, untuk merubah grup itu menggunakan perintah new grp.
Nah, kita lihat di sini ada grupnya itu ada sysadmin, ada admin dan sudo. Ini adalah grup yang ada, ya. Ini grup yang ada. Kalau di sini mungkin sudah ditambahkan ya, ada research, ada development, ya. Nah, oke, coba kita lihat, kita bikin file ya, kita bikin file menggunakan perintah touch file test. Kita lihat ya, ls min l file test. Nah, ini kita lihat bahwa ini adalah miliknya sysadmin ya. Ini ada ini digit pertama ini adalah hak akses dari owner, ya, hak akses dari owner. Kemudian 3 digit kedua ini adalah hak akses dari grup. Yang terakhir adalah order. Ya, order itu di luar user dan grup. Contohnya begini, user ini adalah Anda, ya, user ini adalah Anda. Kemudian grup itu adalah kelas Anda, ya. Jadi file ini kalau di sini ada RWX ya, RWX itu read, write, ya, dan ada tiga ya, X itu execution, atau kalau filenya ini bisa dieksekusi maka yang mempunyai hak akses X itu nanti akan bisa dieksekusi ya. Nah, kemudian other ya, coba saya gambarkan saja di sini. Jadi di sini ada 3 kepemilikan ya. Itu kan di hak akses ini ada 10 ya, 10 itu sekalian depannya ini ya. Jadi ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini saya beri kuning, nggak kelihatan. Ini merah. Nah, di sini kita lihat ya, file itu depannya ada 10 digit ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, seperti ini ya, kita kasih spasi aja. Depannya ini kalau tidak ada apapun, itu dia menandakan dia file. Tapi kalau depannya ini D, ya D seperti ini, berarti dia directory. Ya, kalau depannya ini D, berarti dia directory. Ya. Kalau tidak ada sama sekali strip, ya itu dia file. Terus hak akses yang pertama ini adalah hak aksesnya owner. O, ya, owner. Kemudian di sini adalah group, di sini adalah order. Ya. Nah, owner ini kita analogikan sebagai Anda yang punya file. Ya, kemudian grup ini adalah kelas Anda. Ya, kelas Anda. Nah, yang order itu adalah teman Anda di luar kelas Anda, teman Anda kelas lain. Ya, itu adalah order. Ya. Jadi masing-masing ini nanti ada 3 ini hak akses, R, W, dan X ya. Hak aksesnya itu ada R ya. Kemudian ada W, kemudian ada X. Ya.
R itu untuk read, ya, W itu untuk write, kemudian X, nah itu untuk execute, ya, execute. Nah ini. Nah kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini tadi di file test itu dia, ya, file test ini, ya, file test titik satu. Nah, jadikan di sini saja, ya, file test. Nah, di sini untuk O-nya yang depan ini dia RW. RW. Berarti owner-nya itu bisa read, bisa write, bisa membaca, bisa menulisi, ya. Kemudian grupnya juga RW, read dan write. Kemudian untuk other-nya adalah R. Nah, maksudnya di sini owner bisa read dan write, bisa menulis, istilahnya bisa mengedit, menghapus dan sebagainya, ya. Kemudian grupnya juga. Jadi Anda bisa read dan write, teman sekelas Anda juga bisa read dan write, sama saja. Tapi teman Anda di kelas lain itu hanya bisa meread aja. Kalau di Windows ada read only itu, ya. Kalau hanya dikasih R saja berarti dia hanya bisa read only. Ya, read only. Nah ini, ya. Oke. Nah, kemudian untuk merubah grupnya, ya, merubah grupnya ini kan tadi miliknya sysadmin, ya. Ini file ini tes ini dia miliknya grup sysadmin. Di sini adalah usernya. Untuk merubahnya itu menggunakan perintah chgrp, ya, chgrp. Tadi grupnya ada 3, ya, ada admin, ya, ada sysadmin, ada sudo. Coba kita lihat, ya. Ya, group, coba kita lihat, kita bikin grup baru saja. Ya. Nah, coba kita lihat file yang tadi, file test ini kan miliknya sysadmin, ya, maka kita akan change kepemilikannya, ya. chgrp reset, ya. Nama filenya apa? Oh, berarti kita pakai sudo. Nah, kemudian kita lihat ls -l file test. Nah, di sini grupnya sudah berubah, ya. Grupnya sudah berubah. Tidak miliknya sysadmin lagi, tapi sudah miliknya research, ya, research. Ya. Oke. Jadi ini fungsinya, ya. Jadi chgrp untuk merubah kepemilikan file dari grup satu ke grup yang lainnya. chgrp. Ya. Kalau kemarin user mode, ya, user mode ini untuk merubah dari user satu ke user yang lainnya, ya, dari user yang satu ke user yang lainnya. Oke. Nah, kemudian untuk merubah kepemilikan file ini menggunakan perintah chown, ya, chown, ya, chown.
Misalkan kita bikin lagi ya, add user admin biasa. Nah, kita lihat lagi ini ya. Ini kan miliknya admin ya, sysadmin ini ya, sysadmin. Dengan di sini tadi grupnya sudah berubah ya. Nah, kita akan apa namanya? Mengubah kepemilikan ini. Ini menggunakan perintah chown ya, chown ya, chown. Tentu saja pakai sudo ya, chown. chown, kemudian usernya apa? Ya, admin. Nama filenya file test. Nah, coba kita lihat ls min l file test. Nah, ini sudah berubah. Bukan sysadmin lagi, tapi sudah menjadi admin. Jadi nanti admin nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena tidak bisa. Ya, jadi kepemilikannya sudah pindah ke admin. Ya, sysadmin ini sudah tidak bisa lagi. Ya. Dia nanti masuknya ke order ini. Jadi dia sysadmin ini masuk ke grup order nanti. Ya. Karena sysadmin ini kan bukan grupnya research, ya, grupnya research. Ya. Dia masuknya ke grup sysadmin tadi. Jadi ini nanti ketika sudah seperti ini, ya, maka sysadmin ini nanti dianggap sebagai ordernya. Ya. Nah, kemudian terkait permission ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini ya, ini adalah terkait file. Jadi kalau ini karakternya ada ini ya, ini namanya apa ya? Das apa ya? Nah ini, berarti dia termasuk file. Kalau depannya ada D, itu dia termasuk ini directory. Ya, kalau ada D depannya berarti dia directory. Kalau link, ya dia simbolik link. Istilahnya kayak shortcut ya, kayak shortcut. Kemudian kalau B dia adalah block, ya. Kemudian kalau C dia karakter, ya. Kemudian P dia adalah pipe, pipeline. Kemudian S dia socket. Nah, kepemilikan grup, ya. Ini yang pertama kita kepemilikan ya. Ini ada tadi yang sudah saya sampaikan ini. Nah ini. Jadi kepemilikan file ini ada ini untuk on, untuk group dan untuk other. Ya. Ini on, ya on RW, R itu read, W itu write, X itu execute. Kalau memang dia adalah file yang nanti bisa dieksekusi. Ya. Nah, untuk pertama read, ya read itu bisa membaca isinya dan sebagainya, view, mengcopy dan sebagainya. Kalau dia file ya. Kalau directory dia bisa melihat isi direktorinya. Ya. Bisa melihat isi direktorinya. Kemudian write jika dia sebuah file ya, maka dia bisa merubahnya ya, merubah. Istilahnya mengedit ya, mengedit. Kalau dia directory dia dapat menambahkan direktori maupun meremove atau menghapus. Nah, kalau yang execute ya, kalau dia sebuah file maka dia dapat dieksekusi ya. Jika dia file kalau di Windows exe itu ya itu dieksekusi. Ya, kalau dia sebuah direktori maka dia bisa masuk ke direktori tersebut menggunakan perintah cd. Ya, itu. Ini penjelasannya terkait RWX tadi ya. Terus tadi sudah ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di sini berarti kita ambil contoh yang ini ya.
Ini ya. Nah, yang ini adalah owner, ya, ini adalah group, ini adalah other. Ya. Jadi penjelasannya di sini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa admin ini adalah user ya, ini user. Ini user, ini group. Ini group ya. Ini nama filenya. Nama file. Nah, ini admin dia bisa RW ya. Kenapa tidak ada X? Karena file ini bukan file yang bisa dieksekusi, maka tidak perlu diberikan X ya. Cukup di RW saja, dia bisa nge-read, membaca, mengcopy, menghapus, mengedit dan sebagainya. Nah, ini admin ya. Kemudian grupnya admin ya, itu ada research. Jadi semua user yang masuk grup research dia bisa sama ya, RW juga. Bisa read, bisa write. Ya. Nah, kalau yang other itu selain user admin, selain user-user yang masuk di grup research, itu termasuk other. Dia hanya bisa read saja, membaca, memview, dan sebagainya. Ya. Nah, ini sama ya. Oke. Ini sama. Directory content, coba kita lihat. X tadi, RWX tadi ya. Nah, untuk merubah ini ya, untuk merubah hak aksesnya itu menggunakan perintah chmod ya, chmod. Chmod ya, chmod. Menggunakan perintah chmod, kemudian opsinya, permissionnya, nama filenya apa. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini tadi ya. Ini kan contohnya yang ini kan masih RW ya. Nah, di sini ada user ya ini. User ini user, kepemilikan usernya ya. Oh ini user ya, milik usernya ya. User, ini group dan ini other. Nah, UGO. Ya, kemudian ada all itu semuanya. Ya. Untuk menambahkan atau merubah kepemilikan file, maka dia menggunakan perintah chmod tadi, ya, chmod. Ya. Nah, sintaknya seperti ini ya. Chmod, ya. Kemudian siapa yang mau diberikan hak akses, siapa yang mau ditambahkan, ya kalau tambah itu dengan perintah tambah, remove menggunakan remove, kalau equal atau sama itu menggunakan sama dengan. Kemudian tinggal ditambahkan R, W atau X-nya. Misalkan di sini other itu kan tidak ada W ya, W-nya tidak ada, maka tinggal ditambahkan aja other plus W. Nama filenya file test 1. Nah, ini berarti other ditambahkan W. Ya, gitu ya. Misalkan di sini user dan grupnya ada W-nya sama ya, ada W-nya. Saya mau menghapus W-nya untuk user dan grupnya. Chmod, ya. User group, ya. Yang dihapus apa W-nya? Berarti min W, file test 1. Nah, berarti U dan G-nya, user dan grupnya, W-nya ya
dihapus W-nya. Nah, ini berarti nanti tidak ada W-nya hilang. Gitu ya. Kalau misalkan order itu saya mau buat sama dengan grup, ya, sama dengan grup, ya berarti C Hamut, ya, C Hamut order sama dengan U, nama filenya. Nah, berarti ini order sama dengan U. Jadi nanti ada RW-nya juga. Ya, kepemilikan sampai di sini. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Terkait ini ya. Oke, kita coba ya. File test ya. Oke. Sudo chmod. Berarti ini kita untuk perintah-perintah ini kita masuk ke super user ya. Nah, kalau 000 berarti hilang semua, nanti nggak ada. Nah, nggak ada kepemilikan. 000. Ya, 000. Kita coba tadi, misalkan sudo chmod, ya, sudo chmod. Kita mau tambahkan A, ya, A itu untuk semua, plus RW, file test. Nah, kita lihat. Nah, semuanya tambahkan RW, RW, RW. Ya. Semuanya ditambahkan dengan RW. Oke. Terus kemudian kita coba lagi, misalkan untuk ordernya kita hilangkan ya. Order main RW. Kita lihat. Nah, ordernya hilang. Ya. Soalnya kita sudah coba lagi, chmod order sama dengan U. Nah, berarti order disamakan dengan U lagi, user. Nah, ini sama. Gampang ya? Untuk menambahkan ya. Menambahkannya gampang. Tinggal mana yang mau diberikan hak akses. Ya. Misalkan tadi kayak tadi A plus R, plus X ya, misalkan plus X. Ini plus X. Ya. A plus X. A itu kan all, plus X berarti tambahkan X. Nah, kita lihat. Nah, nanti akan nambah RWX, 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 RWX. Tuh, ya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini ada satu lagi. Kalau ini kan sistem huruf ya. Ini sistem huruf. Ada hurufnya menggunakan RWX. Nah, kalau ini menggunakan angka, sistem angka. Ya, sistem angka. Kalau ini kita menggunakan sistem huruf ya. Ini sistem huruf. Jadi kemudian kita menggunakan sistem angka. Ya, sistem angka. Nah, angka ini mengacu pada biner ya, mengacu pada biner. Sama tadi, ini kan ada 3 ya, 1, 2, 3 ya. Jadi untuk user
group dan other itu masing-masing mempunyai 3 hak akses. Ya, RWX, 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 kalau defaultnya semua seperti itu. Nah, kalau menggunakan sistem huruf tadi kan tinggal user plus R, user min R, G plus R, dan sebagainya kan, seperti ini. Ya. Kalau sistem angka tidak perlu, ya sistem angka nanti tinggal dirubah aja ke angka. Nah ini ya, ini kan ada 3 digit ya, 1, 2, 3. Ya, ini akan ada 3 grup. Ini masing-masing grup ini kan ada 3 ya, ada 3 hak akses ya. Ya, ada 3 hak akses. Ya. Nah, untuk R ya, untuk R ya, hak akses R ini kalau di sistem angka ya, R itu nilainya 4. Ya. Kalau W dia nilainya 2. Kalau X dia nilainya 1. Ya, ini. Ini didapat dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? R ini kok ada nilainya 4 didapat dari mana? Empat ini adalah 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Ya di sini. Ya. Ini urutannya kan kalau di sini 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0. Ya. Ini untuk yang other. Ya. Kalau yang ini adalah 2 pangkat 1. Ya. Ini untuk grupnya. Nah, sedangkan untuk yang ini read-nya kan RWX tadi kan ya, RWX ya. Ini 2 pangkat 2. Ya. Kan tadi RWX. Ini R, ini W, ini X. Ya, makanya itu nilainya didapat dari ini. Kalau hanya R saja berarti 4, kalau W itu 2, kalau X adalah 1. 2 pangkat 0 itu kan 1. Ya. Nah, misalkan gini ya. Terus bagaimana caranya? Menggunakan perintahnya sama, chmod ya. Misalkan kita mau menambah R. Ya, menambah R berarti cukup 4. 4 nama filenya. File test. Nah, ini berarti apa namanya? Dia ditambahkan 4 ya. Jadi 4 ini hanya untuk yang berarti ada 3 digit ya. Digit pertama ini untuk owner, digit kedua untuk group, digit ketiga untuk other. Nah, ini berarti sama dengan yang ini ya. Berarti user plus R. Ya, ini sama dengan U plus R. U plus R. Ya, ini untuk user, untuk group, untuk other ya. Lagi chmod. Misalkan yang mau ditambahkan adalah grupnya 0, misalkan 2, 0. File test. Nah, ini berarti grup plus W. Ya, sama. Grup plus W. Kalau 000 seperti yang saya lakukan tadi berarti menghapus semua. Jadi 0 itu menghapus hak akses. Ya. Berarti seperti ini nanti hanya R strip 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 strip. Nah, seperti ini jadinya. Kalau ini nanti strip
strip, 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 strip W, strip, 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 strip. Nah, kenapa? Grupnya saja, ya, grupnya. Nah, misalkan yang lain, C Hamud, 5, 2, 1. File tes. Ini hasilnya bagaimana? Usernya 5. 5 itu 4 tambah 1. Oh, berarti usernya nanti RX. Ya, usernya RX. Kemudian grupnya hanya 2. 2 itu apa? W, berarti hanya W saja. W. Kemudian ordernya hanya 1, berarti hanya X saja. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini. Lebih simpel, ya. Lebih simpel. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Lebih simpel yang angka, ya, yang sistem angka. Cuma Anda harus memahami. Ya. Jadi nanti ada tiga digit. Digit pertama untuk user, digit kedua untuk grup, digit ketiga untuk order. Nilainya dari sini. Misalkan lagi, C Hamud 7, 4, 3. File test. Misalkan seperti ini. 7 berarti RWX, ya. 4 tambah 2 tambah 1 itu kan 7. Ya. Jadi RWX untuk ordernya, untuk usernya. Kemudian untuk grupnya 4. 4 berarti R. Ya, R. R saja. Ya. Kemudian ordernya 3. 3 itu 2 tambah 1. Ya, berarti WX. WX. Nah, seperti ini. Ini ya. Oke, kita coba. Kita coba ls min l file test. Ya, kita hilangkan semua ya. Berarti sudo chmod 000 file test. Nah, kita lihat. Nah, sudah hilang semua ya. Coba kita lihat contohnya tadi. Chmod 400 ya. 400. Sudo chmod 400. Benar enggak sih sama 400? Kita lihat. Nah, ini hanya R. Ya, sama berarti ya. Hanya R. Terus kita lihat ini Chmod 743. 743. Kita lihat. Nah, ini ya. Sama ya 743. RWX RWX ya. Oke. Terus kemudian terakhir adalah default permission. Default permission itu adalah default permission ketika apa namanya? File itu dibuat. Ya. File itu dibuat. Jadi file itu nanti akan dibuat ya. Default permission-nya mau di-set seperti apa? Ya. Mau di-set seperti apa? Ya. Coba kita lihat di sini. Kalau kita melihat buat ya touch
file 2 misalkan. Nah, kita lihat default permission-nya apa? File 2. Nah, ini kan default permission. Jadi ketika kita membuat file, maka permission-nya seperti ini. Ini adalah namanya default permission. Nah, ini kita bisa rubah, ya. Itu menggunakan perintah umax, ya, umax, ya, umax. Ya, pemerintah umax. Nah, untuk file, ya, untuk file dengan direktori berbeda ya. Ketika kita membuat baru mkdir misalkan mkdir coba ya, ls min l coba ls min l. Nah, kita lihat mana coba. Nah, ini direktori apa namanya, setting apa namanya, setting awalnya seperti ini ya, permission defaultnya seperti ini. Nah, ini untuk file dan direktori beda-beda ya. Ya. Itu menggunakan perintah umax ya, umax. Ya, perintah umax. Nah, umax ini digunakan untuk istilahnya dikurangkan ya, dikurangkan dengan defaultnya. Kalau file itu defaultnya adalah 6666 ya. Dikurangkan umax-nya. Ini contohnya ini ya, 6666 dikurangi 027, umax 027. Itu hasilnya nanti adalah 640. 6 itu Rx ya. Kemudian 4 itu W dan undernya 0. Nah, ini defaultnya seperti ini. Jadi tidak lagi, ini kan ketika kita awal melihat defaultnya kan seperti ini ya, apa namanya, membuat file itu permissionnya defaultnya seperti ini. Kalau untuk direktori seperti ini. Ya, coba kita lihat umax 027. Nah, coba kita lihat, kita bikin lagi touch file 3. Ya. LL. Nah, kita lihat. Nah, ini ya, settingannya sudah berbeda ya. Jadi ketika kita melihat membuat awal, file awal itu tidak lagi seperti yang ini, tapi di set ke ini. Begitu seterusnya. Selama umax-nya ini belum dirubah, maka nanti ketika kita membuat file awal, default permission-nya adalah seperti ini. Ini yang untuk file. Kalau yang untuk directory sama menggunakan perintah umax, tapi kalau default directory itu dia 777. Ini ya. Jadi rvx ya. 777. Kalau file itu defaultnya rw. Ya. Nah, kalau untuk direktorinya tadi di set umax 27, berarti hasilnya adalah ini dikurangkan ya, 057750. Hasilnya adalah rvx rx0 ya. Coba kita bikin direktori mkdir coba 1. Nah, kita lihat sudah berbeda ya. Ya. Dia tidak lagi di set ke yang seperti di atasnya, tapi dia di set ke yang bawah. Oke, ada pertanyaan teman-teman terkait hak akses? Ya, ini kita di teorinya sudah selesai, kita masuk ke lab-nya. Ya. Lab-nya sebenarnya sama saja sih ya. Jadi untuk yang pertama, untuk merubah hak akses itu menggunakan chmod, kemudian merubah kepemilikan user itu chown, kemudian merubah kepemilikan grup chgrp. Seperti yang kita lakukan tadi. Ya. Ini tadi sudah terkait
informasi terkait directory atau link atau ini ya, terkait tentang file ya. Tadi juga sudah, ini tadi caranya, CH-ON, CH-GRB dan sebagainya, ini sudah kita lakukan. Sama ya sebenarnya ya. Oke. Nah, kalau file-file yang bisa dieksekusi itu biasanya menggunakan ini ya, .sh ini adalah file-file yang bisa dieksekusi ya, atau bisa dijalankan. Jadi kalau tadi ditambahkan dengan X ya, itu nanti bisa menjalankan file tersebut. Ini ya, itu bisa dijalankan. Nah, ini tadi sudah yang angka ya, sistem angka. Sistem angka. Ini chmod, jadi angkanya berapa, filenya apa. Nah ini ownership, itu CHGRP untuk merubah kepemilikan grup ya CHGRP tadi dari grup satu ke grup yang lain seperti yang file ini tadi ya, file yang ini ya, research ya, ini grupnya. Jadi tadi grupnya pertama sysadmin kita masukkan menggunakan CHGRP, kita rubah ke grupnya research. Nah kalau IAC-HON tadi Jeng on, ya, Jeng owner itu adalah merubah kepemilikan yang tadi dari sysadmin diberikan kepemilikannya ke admin. Ya, ch on, ya. Ini nggak perlu sejauh ini ya, cukup ch on, kemudian nama apa namanya user yang baru, nama file atau direktorinya apa, sama. Oke, habis. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jangan lupa dikerjakan modul examnya sampai chapter 18. Ya, jadi sebelum hari Sabtu minggu depan harus sudah selesai. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.